Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kajian kita pada subuh kali ini akan berkisar tentang satu ayat di dalam Al-Qur'an. Itu adalah surat Al-Mumtahanah ayat yang kelima. Surat Al-Mumtahanah ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam beserta para pengikut Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang makna dari doa ini sangat luar biasa dan sangat dalam, dan ada beberapa perkara penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar supaya jangan sampai ada keraguan di dalam diri kita terhadap agama yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang kelima. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga para pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ini dalam maknanya, Rabbana, ya Rabb kami, ya Allah, la taj'alna, jangan jadikan kami, orang-orang yang beriman, kaum muslimin, ya, orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, la taj'alna, jangan jadikan kami, fitnatan lil ladzina kafaru, ujian bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini gimana? Ya. Jangan jadikan kami, ya, atau jangan jadikan kita orang-orang yang berusaha, ya, untuk menyempurnakan keimanan, untuk mengikuti, ya, Nabi, ya. Jangan jadikan kami fitnah, jangan jadikan kami justru ujian bagi orang-orang kafir yang tidak beriman. Lah kok bisa orang-orang yang beriman menjadi ujian bagi orang-orang yang tidak beriman? Nah, ini dalam sekali Pak maknanya ternyata. Kalau kita lihat tafsir At-Tabari, ya, beliau menyebutkan kurang lebih ada dua tafsir. Tapi secara umum ayat ini ada tiga tafsirannya. Ada tiga tafsirannya. Kalau rata-rata kembali kepada tiga makna ini. Saya akan sebutkan terlebih dahulu tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ya. Yang pertama, Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Imam At-Tabari, yang di dalam tafsir mereka berdua. Yang pertama maknanya adalah la tusallit alaina fayadhunnu annahum 'alal haqqi wa nahnu 'alal batil. Jadi di dalam ayat ini, ya, terkandung permintaan kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir itu menguasai dan mengalahkan kami orang-orang yang beriman, sehingga kalau mereka mengalahkan kami orang-orang yang beriman, kami kaum muslimin menjadi ujian bagi mereka, karena mereka akan mengira kalau mereka bisa dan mampu untuk mengalahkan kami, maka berarti mereka di atas kebenaran. Bisa dimengerti Pak? Bisa ditangkap Pak yang mananya? Ulun ulangi sekali lagi. Ini tafsir yang pertama. Kan tadi kita meminta kepada Allah supaya kita ini jangan jadi ujian bagi orang-orang yang tidak beriman. Apa makna kandungan daripada ayat ini? Ada beberapa tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah berarti, ini tafsiran yang pertama, kita meminta kepada Allah supaya kita ini jangan sampai dikalahkan dan dikuasai orang-orang non-muslim.
Jangan sampai kita ini berada di bawah kendali orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita berada di bawah kendali orang-orang yang tidak beriman, kita dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman, kita dikalahkan oleh orang-orang yang tidak beriman, maka ada kemungkinan, karena begitulah yang dulu difahami oleh orang-orang yang tidak beriman kepada para nabi dan para rasul. Mereka akan memahami bahwasanya, loh, kami aja bisa mengalahkan kalian, kami saja bisa menguasai kalian, berarti kami di atas kebenaran dan kalian di atas kebatilan. Karena kalau seandainya kalian memang berada di atas kebenaran, pasti kalian bisa untuk mengalahkan kami. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ini kandungannya luar biasa sekali, agar kita jangan dikuasai oleh orang-orang non-muslim, sehingga mereka berpikir kaum muslimin ini lemah, berarti mereka tidak di atas kebenaran. Ini tafsir yang pertama. Ya, bisa ditangkap ya maknanya. Baik. Yang kedua, jamaah sekalian, ini disebutkan juga oleh Imam At-Tabari, ya, menukil ya dari Qatadah. Ya, kata Qatadah, la tudhiruhum alaina fayaftatinu bidzalika yarawna annahum innama dhaharu alaina lihaqqihim alaina. Ya Allah, ya, kata Qatadah di dalam tafsir At-Tabari, dinukil oleh Imam At-Tabari, ya, kata Qatadah, ya Allah, jangan jadikan mereka itu lebih tampak, ya, lebih menang daripada kami, ya, orang-orang yang beriman, sehingga mereka mengira kemenangan mereka itu adalah disebabkan karena mereka berada di atas kebenaran. Nah, ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah kurang lebih semakna, ya. Makna daripada Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Rabb, jangan jadikan kami sebagai ujian bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu maknanya sama, ini juga dinukil dari Qatadah, ya, dalam tafsir At-Tabari. Maknanya adalah tusallithum alaina fayu'adzibuna fayaftinuna fi dinina. Maknanya adalah, ya Allah, jangan jadikan mereka ini lebih kuat daripada kami, sehingga mereka menyiksa kami, sehingga mereka membunuh kami, sehingga mereka berbuat keburukan yang kaitannya adalah dengan seperti merampas harta, kemudian juga ada kontak fisiknya, kemudian juga ada merampas kehormatannya. Jangan jadikan itu terjadi, ya Allah, ya. Karena itu akan sangat menjadi fitnah bagi mereka, ya. Sama kurang lebih seperti tadi, tapi ini lebih kepada bagi kaum musliminnya. Jangan sampai nih kaum muslimin ini terdesak dan disiksa oleh orang-orang non-muslim. Ini yang keberapa, Pak? Tafsiran yang kedua. Nah, tafsiran yang ketiga, ya, ini disebut dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Yang ketiga adalah, ya, isrif 'anna al-akhlaq as-sayyi'ah hatta la yaftatina al-kuffar فَإِذَا رَأَوْا أَخْلَاقَنَا السَّيِّئَةَ قَالُوا مَا هَذَا الدِّينُ قَالُوا هَذَا دِينٌ سُوءٌ. Jadi tafsiran yang ketiga ini lebih umum, Pak. Jadi bukan hanya sekedar terkait dengan kontak fisik, enggak. Tafsiran yang ketiga lebih umum, yang kaitannya adalah dengan apa yang diperbuat oleh kaum muslimin. Karena ya, di dalam tafsir Tahrir Tanwir tadi disebutkan bahwasanya tidak sedikit, Pak, tidak sedikit kaum muslimin yang menjadi cerminan khususnya dalam masalah akhlak untuk orang-orang non-muslim, dan pada saat mereka melihat bagaimana perbuatan kaum muslimin, seolah seperti tercermin dari sifat mereka, akhlak yang buruk, keburukan-keburukan, ya, yang tidak menggambarkan sebenarnya akhlak orang Islam sesungguhnya, perbuatan orang Islam sesungguhnya, sehingga kadang-kadang yang demikian itu dijadikan sebagai tolak ukur bagi orang-orang non-muslim untuk menilai agama Allah, sehingga mereka terfitnah dengan hal tersebut. Makanya dengan bahasa singkatnya, Pak, ya, jangan jadikan akhlak buruk, ya, dari kaum muslimin, sebagian kaum muslimin itu menjadi fitnah bagi orang-orang non-muslim, sehingga mereka lari daripada agama Islam.
Tidak sedikit orang kaum muslimin yang misalnya kita tidak memungkiri, ada nggak di antara kaum muslimin yang bermaksiat kepada Allah dan melakukan dosa besar? Ada. Ada nggak dari kaum muslimin yang jualan minuman keras? Ada nggak? Ada. Ada nggak dari kaum muslimin yang membunuh, berkelahi kemudian membunuh? Ada nggak? Ada. Ada nggak dari kaum muslimin yang mencuri? Ada nggak? Ada. Ada nggak dari kaum muslimin yang korupsi? Ada nggak? Ada. Ada nggak dari kaum muslimin yang berdusta? Ada. Ada nggak dari kaum muslimin yang berzina? Ada nggak? Ada. Jadi jangan sampai hal tersebut menjadi fitnah, ya. Dan jangan sampai perkara-perkara tersebut ada pada diri kita. Nah ini maknanya Pak. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan jadikan pada diri kami ini akhlak yang buruk atau kemaksiatan-kemaksiatan yang justru akan dilihat oleh orang-orang non-muslim, kemudian mereka menjauh dari agamamu. Ini tafsiran yang keberapa Pak? Yang ketiga. Karena hampir semua dari keburukan-keburukan itu ada yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan itu tentu saja tidak menggambarkan akhlak seorang muslim, karena akhlak seorang muslim itu baik dan buruknya. Ya, kalau misalnya buruk, ya itu tidak mencerminkan bahwasanya agama Islam itu buruk, tidak seperti itu. Ya, sedangkan sebagian dari orang non muslim melihat, wah ini kaum muslimin aja misalnya mencuri. Enggak. Kita ada aturannya di dalam agama kita, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina. Urusan personal daripada kaum muslimin itu beda lagi, tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur sebuah agama. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Jadi ada tafsirannya berapa tadi? 3. Baik. Ini baru muqaddimah Pak. Tafsirannya ada berapa? 3. Ulun ingin sampai kepada satu hal nanti, tapi ulun berharap kita bisa tangkap dulu maknanya yang 3 ini. Ulun review sekali lagi. Yang pertama Pak, makna doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini juga adalah doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah bahwasanya Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan jadikan kami fitnah, ujian bagi orang-orang yang tidak beriman. Lalu bagaimana bentuk ujiannya? Yang pertama, tafsiran yang pertama tadi adalah jangan jadikan orang-orang non muslim itu mengalahkan dan menguasai kaum muslimin, sehingga nanti mereka melihatnya, loh kami aja bisa mengalahkan kalian, berarti kalian ini tidak dicintai oleh Tuhan kalian, berarti yang benar itu adalah kami, karena kalau seandainya kalian di atas kebenaran pasti kalian bisa menang atas kami. Nah ini tafsiran yang pertama, sehingga kita meminta kepada Allah intinya agar supaya jangan sampai kita ini dikalahkan oleh orang-orang non muslim. Yang kedua adalah la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Jangan jadikan kami kaum muslimin tersiksa dan teradab oleh orang-orang non muslim, sehingga mereka seolah-olah seperti pokoknya kita aja bisa menyiksa mereka, kita saja bisa membunuh mereka. Ya, tidak mungkin mereka ini berada di atas kebenaran, karena kalau berada di atas kebenaran pasti ditolong sama Tuhan mereka. Nah, seperti itu Pak. Yang kedua, dan itu yang tergambar pada saat ini. Ya, kita lihat bagaimana subhanallah, kita lihat bagaimana kaum muslimin ditindas di Palestina dan di tempat-tempat yang lainnya. Lalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kaum muslimin di seluruh dunia. Baik. Yang ketiga tadi adalah lebih umum lagi. Itu adalah bagaimana kita meminta kepada Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan jadikan kami atau orang-orang yang berakhlak buruk dari kaum muslimin itu cerminan sehingga dilihat oleh orang-orang non muslim dan mereka mengira seperti itulah orang Islam dan akhlak orang Islam sebenarnya, sehingga mereka tidak mau masuk ke dalam Islam dan tidak mau beriman. Ini ujian bagi orang-orang non muslim, karena hampir semua keburukan itu ada kaum muslimin yang melakukan, tapi itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Islam mengajarkan perkara tersebut. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik, sekarang yang ingin ulun bahas adalah setelah kita menangkap 3 makna ini, ya sekarang bagaimana? Karena ada 2 masalah di sini Pak. Masalah yang pertama adalah itu terjadi. Kita melihat kaum muslimin saat ini sedang dalam keadaan lemah. Saat ini sedang dalam keadaan bisa jadi dalam urusan dunia, ya dalam urusan misalnya seperti pertempuran, dalam urusan teknologi dan lain sebagainya. Itu bisa jadi dikatakan karena saat ini kaum muslimin sedang dalam keadaan lemah di bawah daripada orang-orang non muslim. Yang muncul dan lain sebagainya seolah-olah seperti orang pintar itu adalah orang-orang non muslim. Nah, terlihatnya seperti itu secara zahirnya. Atau tafsiran yang kedua, kita lihat bagaimana orang-orang non muslim
itu menyiksa kaum muslimin, saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman. Atau yang ketiga, tidak sedikit di antara kita yang tercermin darinya, dilihat oleh orang-orang muslim, oh begini ternyata akhlak orang Islam. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita menanggapi hal tersebut? Dan yang kedua, ini yang pertama, bagaimana caranya kita menanggapi hal tersebut? Baik, kita mungkin nomor satu ini bagaimana cara menanggapi itu mungkin kayaknya jauh, karena tugas para ulama untuk membantah hal tersebut. Tapi yang kedua ini yang penting. Yang menjadi masalah adalah tidak sedikit di antara kita yang bertanya saat ini, kenapa kok kaum muslimin kalau seandainya memang mereka berada di atas kebenaran, kenapa selalu di bawah orang-orang non muslim dalam urusan dunia? Tidak sedikit Pak anak-anak muda kita yang sudah terpengaruh dengan pertanyaan tersebut. Bahkan kita pun kadang-kadang bertanya, kenapa ya? Kok kita ditindas oleh orang-orang muslim? Bagaimana cara kita meyakinkannya Pak? Karena ini bahaya kalau seandainya pertanyaan ini berkembang dalam diri kita tanpa ada jawabannya. Bagaimana caranya? Ulun akan ringkas dalam kurang lebih sekitar 10 menit ke depan. Ya. Berharap kita mudah-mudahan bisa menangkap ini. Ada beberapa poin. Yang pertama Pak, ya, yang pertama adalah kaum muslimin, ya, kaum muslimin, atau bisa kita katakan, ya, kita seolah seperti kita katakan kepada mereka, kalian wahai orang-orang non muslim, orang-orang yang tidak beriman, kalian menang dan saat ini berada di atas kaum muslimin bukan karena kalian berada di atas kebenaran, tapi karena memang begitulah sunnatullah di atas permukaan bumi. Kadang-kadang menjadikan sesuatu itu di atas, kadang-kadang menjadikan sesuatu itu di bawah. Jadi dunia itu berputar. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itu adalah hari-hari, zaman, waktu yang kami putar. Hidup nih kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Begitu pula dulu zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu orang-orang non muslim itu Pak terdesak. Orang-orang non muslim itu Pak disuruh bayar jizyah, disuruh bayar apa ya? Kalau kaum muslimin ada upeti. Kaum muslimin ada zakat. Ini kalau jizyah ini seolah seperti upeti. Jadi kalau orang-orang muslim itu bayarnya zakat. Non muslim yang ingin hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin, dan banyak yang ingin hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin, harus bayar jizyah. Sebagaimana kaum muslimin bayar zakat, mereka bayar jizyah. Non muslim Pak bayar jizyahnya, tahu nggak bagaimana diperlakukan oleh Umar? Suruh baris, sudah bayar suruh baris, agar mereka itu dihinakan dan agar mereka merasa kalau mau mulia itu adalah masuk ke dalam Islam. Begitu Pak dulu itu. Dan tapi dunia itu berputar, dan begitulah sunnatullah, begitulah sudah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, kadang di atas, kadang juga di bawah. Bisa dimengerti seperti Pak. Ini yang pertama. Makanya pada saat Rasulullah SAW dulu pun, ini zaman Rasulullah SAW, kadang Rasulullah menang perang, kadang Rasulullah SAW juga adakah sebagaimana di perang Uhud, kita semua tahu. Jadi bukan karena mereka berada di atas kebenaran, enggak, karena memang masa dan waktunya mereka di atas, dan itu berdasarkan sunnatullah. Yang pertama. Yang kedua Pak, mereka atau kalian berada di atas kaum muslimin bukan karena kalian berada di atas kebenaran dan kaum muslimin berada di atas kesesatan, enggak, tapi karena memang kaum muslimin itu banyak yang saat ini jauh dari agamanya. Jadi mereka menang itu, mereka berada di atas kaum muslimin bukan karena Allah cinta sama mereka, bukan karena mereka berada di atas kebenaran, enggak, tapi karena kaum muslimin sudah banyak yang meninggalkan kemurnian agamanya. Makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-79. Kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpamu dari keburukan, maka itu adalah dari dirimu, atas karena perbuatanmu, termasuk juga dari kemunduran kaum muslimin. Itu atas perbuatan kita jauh dari agama. Banyak yang masih tidak sholat subuh, banyak yang masih mungkin
ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu, masih banyak kaum muslimin yang melakukan riba dan lain sebagainya. Itu karena jauh dan itulah di antara hukumannya. Itulah di antara hukumannya. Makanya di dalam firman Allah dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain disebutkan kalau kalian sudah ada namanya bai'ul inah, itu adalah salah satu jenis riba. Ya, kemudian kalian sudah mementingkan dunia kalian, sallatallahu alaikum dhulla, Allah akan jadikan kepada kalian, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Di antara bentuk kehinaan itu adalah bagaimana orang-orang non muslim itu bisa berada di atas kaum muslim. Bisa dimengerti sendiri Pak. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara kita meyakinkan diri? Ya, yang ketiga adalah kalaupun anggap kalian berada di atas kaum muslimin di dunia, ya, tapi dalam urusan akhirat sudah bisa dipastikan kalian berada di bawah kaum muslimin karena kalian tidak beriman. Sudah bisa dipastikan itu menurut keyakinan kita. Ayuha, hendak di dunia, hendak kayak apakah menguasai. Tapi urusan akhirat kita berkeyakinan bahwa suatu ketika kalian akan nanti kelak berada di dalam nerakanya Allah. Itu keyakinan kita semua. Ayo anak di dunia nih. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya di dalam Al-Qur'an, "Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun." Dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-34. Hari kiamat itu, Pak. Kelak hari pembalasan itu, orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman itu akan tertawa melihat orang-orang non muslim. Termasuk diantara disebutkan tafsirnya adalah pada melihat orang-orang non muslim yang di dunia seolah seperti sombong, banyak hartanya, berjaya, sugi-sugi, ya punya jabatan, menguasai dan lain sebagainya. Itu orang-orang muslim kelak pada saat ketemu di akhirat, Pak, mereka kaum muslimin di surga, orang-orang non muslim di neraka. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Orang-orang kaum muslimin, orang-orang yang beriman akan menertawakan orang-orang yang dulu di dunia seolah-olah seperti berkuasa. Bisa dimengerti di sini, Pak. Ini yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Yang ketiga. Baik. Ya, kemudian yang keempat, ulun persingkat. Yang keempat, ya. Kalau mereka orang-orang non muslim, ya, bisa menguasai kaum muslimin, bisa menindas kaum muslimin, bisa lebih kaya, bisa lebih berkuasa dari kaum muslimin. Kita lihat, Pak, misalnya dalam sidang misalnya di dunia, di PBB atau di mana misalnya, Pak, ya, seolah-olah seperti misalnya kalau mau memberhentikan penindasan di Palestina itu susahnya minta ampun karena yang berkuasa adalah mereka. Ya, kalau seandainya di dunia mereka berkuasa, tapi bukan berarti itu menunjukkan bahwa mereka berada di atas kebenaran dan Allah mencintai mereka. Sama sekali tidak. Bisa jadi itu justru akan membuat mereka ditambah siksanya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-55. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat. Apakah mereka mengira ketika diberikan kepada mereka harta, keturunan, ya, apakah mereka mengira, ini pertanyaan ingkari. Allah mengingkari dengan pertanyaan. Apakah mereka mengira bahwasanya mereka itu sebenarnya diberikan kebaikan? Tentu saja tidak. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat yang ke-178, innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami jadikan mereka itu seperti itu, berkuasa, banyak hartanya, ya, kalau mau apa bisa, ya. Liyazdadu itsma, untuk menambah dosa mereka, untuk menambah siksa mereka. Nah, jadi seperti itu. Baik. Yang kelima, ya, adalah, ya, dulu, Pak, di dunia saat ini mereka misalnya berkuasa. Ini sudah menjadi sejak zaman Nabi SAW. Yang mengikuti Nabi SAW itu adalah kebanyakannya orang-orang lemah, orang-orang miskin. Wattaba'akal ardalun, yang mengikuti para nabi, para rasul itu banyak orang-orang miskin, orang-orang lemah. Bukan berarti kalau begitu para nabi yang diikuti oleh orang-orang lemah kemudian mereka tidak berada di atas kebenaran. Enggak ada yang bilang begitu, Pak. Dan kita tidak boleh meyakini hal tersebut. Orang para nabi aja pengikutnya yang awal-awal khususnya adalah orang-orang lemah. Ya, jadi dunia itu tidak menggambarkan bahwasanya seseorang itu berada di atas kebenaran. Baik. Yang terakhir, ya. Yang terakhir adalah, ya,
Ini disebutkan oleh para ulama, andai pun seandainya mereka menguasai dunia dan memiliki seluruh dunia, andaikan saja mereka memiliki seluruh dunia, hal tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka berada di atas kebenaran, karena dunia ini di mata seorang yang beriman itu adalah tidak lebih mulia daripada sayapnya nyamuk. Sudah, itu tidak lebih mulia daripada sayap nyamuk, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, walau kanatid dunya indallahi tusawi janaha ba'udah. Kalau seandainya dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan satu sayap nyamuk, ya, ma saqa minha kafirun syurbata ma'in, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, Allah tidak akan memberikan satu teguk air untuk diberikan kepada orang-orang non-muslim. Maksudnya bagaimana, Pak? Saking hinanya dunia ini yang kita perebutkan, yang kita inginkan, saking hinanya dunia ini, Pak, dia tuh tidak sama, bahkan sama satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa sudah, ya, kalau seandainya dunia ini sama aja kayak sayap nyamuk, Allah tidak, kemuliaannya, Pak, ya, kalau seandainya sama aja kayak sayap nyamuk, ya, Allah tidak akan izinkan orang-orang non muslim, orang-orang kafir itu minum meskipun seteguk. Tapi dunia ini tidak lebih mulia daripada sayapnya nyamuk, sehingga Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, itu tadi adalah 6 ya, jawaban untuk kita bisa meyakinkan diri kita bahwa keadaan saat ini kaum muslimin yang lemah tidak berarti pertama Allah meninggalkan kita, sama sekali tidak. Yang kedua, bukan berarti kita berada di atas kesesatan dan mereka berada di atas kebenaran. Itu jauh. Jadi jawabannya untuk meyakinkan hati kita semua adalah kurang lebih 6 titik dan 6 perkara tadi. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.